Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk membuat tugas presentasi yang dibimbing oleh Bapak Penyelenggara SPDN. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, perkenalkan, kami dari kelompok Hanafi yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Akila Kezia Azalea dan saya Ridwan Alfian Saputra absen 31. Saya Muhammad Elf Albani absen 22. Saya Aulia Alias Najmi absen 7. Saya Putri Vila Ramadhani absen 29. Saya Akila Kesha Azalea sebagai ketua absen 5. Saya Muhammad Faiz Fadilah absen 19 sebagai anggota. Saya Rashid Gani Khalilur Rahman absen 30 sebagai anggota. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akila Kesha Azalea absen 5 ini menjelaskan tentang pengertian thalabul ilmi. Nah, sebelumnya coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut adalah contoh pelajar yang sedang belajar di kelas. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu arti thalabul ilmi? Thalabul ilmi artinya adalah belajar. Thalabul ilmi dalam bahasa Arab artinya mencari ilmu. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari ilmu terutama dalam ilmu agama. Contoh nyatanya adalah siswa-siswi SMA Negeri 90 Jakarta yang senang berangkat ke sekolah setiap hari untuk mencari ilmu dan belajar. Nah, derajat orang berilmu akan lebih tinggi di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Maka tokoh yang berilmu dalam agama Islam yaitu Imam Syafi'i, yaitu pencapaiannya sudah khatam Al-Quran selama 60 kali di bulan Ramadan dan sudah hafal Al-Quran di umur 6 tahun. Nah, kita tuh harus mempraktekkan dan mencontoh Imam Syafi'i dalam agama kita. Kita juga harus semangat belajar dalam mencari ilmu. Saya Rashid Gani Khalilur Rahman absen 30. Di sini saya akan membahas dalil dari thalabul ilm. Nah, yang pertama ada dalil dari surah Az-Zumar ayat 9. Apa sih maksud dari hadis ini? Kita itu berarti ditekankan kepada Allah untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita nih sebagai pelajar, jika ada materi, kita dapat mengetahui materi tersebut. Nah, kalau kita nggak menuntut ilmu, apa yang mau kita ketahui? Nah, yang kedua, ada lagi nih, dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 di samping ini, kita dapat mengartikan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk belajar dalam majelis, seperti majelis taklim dan lain-lain. Allah juga akan memberikan derajat setinggi-tingginya kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan ketaatan dan juga keberhasilan dalam hidup bermasyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Saya Putri Vila Ramadhani akan menjelaskan adab dan etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah berniat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim diwajibkan untuk berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah dimengerti. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Dalam melakukan permintaan Allah, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan menuntut ilmu. Karena usaha yang baik akan menghasilkan hasil terbaik juga. Ketiga adalah berprasangka baik. Seorang muslim diwajibkan untuk berprasangka baik untuk menuntut ilmu. Walaupun usaha dan proses tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Yang keempat adalah menjauhkan maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim diwajibkan untuk menjauhkan maksiat. Karena supaya ilmu yang didapat bermanfaat dan berkah. Sebab perbuatan maksiat juga membuat seseorang sulit untuk berkonsentrasi dan ilmu sulit dimengerti. Kelima adalah berdoa. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim diwajibkan untuk berdoa untuk menghindari rasa kesulitan dan kecemasan serta rasa kemalasan dalam menuntut ilmu. Saya Ridwan Alfian Saputra dan saya akan melanjutkan materi tentang thalabul ilmi. Dan di thalabul ilmi memiliki 2 hukum, diantaranya adalah wajib ain dan juga wajib kifayah. Dan dari 2 yang tadi, apakah teman-teman sudah tahu? Baik,
saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, wajib ain atau fardu ain. Wajib ain adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap individu, dan apabila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan dosa. Dan di wajib ain ini memiliki tiga ilmu di dalamnya, yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang eksistensi ketuhanan, kenabian, dan alam gaib. Yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau mengupas tata cara beribadah. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menjaga amal kita agar tidak sirna begitu saja. Baik, itu adalah ilmu dari wajib ain. Selanjutnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Sebelum itu, apakah teman-teman semua sudah tahu? Baik, wajib kifayah adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada sebuah kelompok, bukan individu. Bukan seperti wajib ain yang sudah saya tadi jelaskan. Wajib kifayah adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian orang Islam dan bisa diwakilkan. Dan wajib kifayah itu berfungsi untuk kesejahteraan manusia. Seperti contohnya, ada beberapa ilmu di dalamnya, yaitu ada ilmu hadis, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu pertanian, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Dan itulah wajib hukum-hukum yang ada di dalam Thalabul Ilmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fadilah, absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keutamaan Thalabul Ilmi. Tapi, apakah kalian tahu apa itu keutamaan Thalabul Ilmi? Keutamaan Thalabul Ilmi itu salah satu aspek yang paling penting dalam keutamaan Thalabul Ilmi atau menuntut ilmu. Nah, pastinya itu ada sangat banyak keutamaan Thalabul Ilmi. Namun, saya akan membawakan 4 contoh saja. Nah, 4 contohnya itu, yang pertama adalah dimudahkannya seorang muslim masuk ke dalam surga. Nah, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk jalan menuju surga. Yang kedua itu adalah ditinggikan derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga itu adalah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya pada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Dan yang keempat adalah menjadi orang yang paling utama. Nah, dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, setelah saya menjelaskan ini, dapat saya simpulkan bahwa keutamaan dalam Thalabul Ilmi itu sangat penting. Seorang muslim tidak diakui keimanannya ketika dia tidak menuntut ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Auli. Selanjutnya adalah pentingnya Thalabul Ilmi. Menuntut ilmu dalam Islam merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan sejak lahir. Kewajiban menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu ini juga sudah dijelaskan dalam sejumlah hadis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menuntut ilmu adalah pengetahuan di bidang tertentu yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu gejala di bidang pengetahuan. Dan ada 3 faktor yang menjadi penyebab pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama yaitu ilmu merupakan warisan dari para nabi. Yang kedua, ilmu tidak akan pernah membuat lelah pemiliknya. Dan yang ketiga, pasti Allah akan memberikan kelebihan kepada mereka yang senantiasa berusaha untuk belajar.
Saya Muhammad Al-Falbani. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tapi kita jangan hanya menuntut ilmu untuk diri kita sendiri, kita juga harus mengamalkannya untuk orang lain. Karena seorang penuntut ilmu yang pandai akan sia-sia jika tidak mengamalkan ilmu kepada orang lain. Karena haram hukumnya jika kita tidak mengamalkan ilmu kepada orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengancam api neraka kepada orang yang tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu ani walau ayat." Sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Alhamdulillah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan yang paling sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan bareng Rasid Gani. Terima kasih Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.